tidak ada campuran sama sekali. Tidak ada campuran syirik besar maupun tidak ada campuran syirik kecil. Jadi kita ingin agar tauhid kita selalu murni, selalu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada campuran sama sekali. Maka kita menghindari hal-hal yang bisa merusak tauhid tersebut. Nah, hal-hal yang bisa merusak tauhid itu sangat banyak. Ya, dari kesyirikan yang menghilangkan tauhid seluruhnya, atau syirik-syirik kecil yang bisa menghilangkan atau mengurangi kesempurnaan tauhid seseorang, baik dari perbuatan, dari lisan, ataupun dari hati, itu juga bisa mengurangi tauhid seseorang. Insyaallah kita akan masuk pada bab yang ke-50, yaitu memberi nama yang dipersembahkan kepada selain Allah. Memberi nama yang dipersembahkan kepada selain Allah. Maksudnya apa? Memberi nama dengan kata-kata abdun. Ya. Memberi nama dengan kata-kata apa? Apa tadi? Abdun. Nah, ketika kita memberi nama kepada seseorang atau kepada anak-anak dengan kalimat abdun, ya, itu harus diperhatikan. Jangan sampai itu menyebabkan terjerumus dalam kesyirikan. Kalau pada umumnya kalimat abdun yang diperbolehkan dan itu sangat dicintai oleh Allah, yaitu abdun. Setelah itu adalah nama Allah. Nah, itu kalimat yang sangat dicintai oleh Allah. Nama yang sangat dicintai oleh Allah. Setelah kalimat abdun ada kalimat Allah atau nama-nama Allah. Nah, itu yang dianjurkan. Ya, ada Abdullah. Apalagi misalkan nama abdun yang setelahnya ada nama-nama Allah. Abdul Rahman, Abdul Aziz, Abdul Ghafur, Abdul Halim. Nah, kalau seperti itu nama yang terpuji. Ya, bahkan nama yang paling dicintai Allah itu Abdul Rahman. Ya. Nah, mengandung nama Allah yang Maha Pengasih. Nah, di sini menggunakan kalimat abdun tapi disematkan kepada selain Allah. Nah, itu bagaimana hukumnya? Kalimat abdun disematkan kepada selain Allah. Baik. Untuk hukumnya, para ulama merinci hukum memberikan abdun kepada selain Allah itu dirinci. Yang pertama, hukumnya syirik akbar. Yang kedua, syirik asgor, berarti syirik kecil. Yang ketiga, hukumnya boleh. Baik. Kalau abdul terus nama Allah, nah ini sepakat ya, ini sepakat masyru' disyariatkan. Nah, itu boleh disyariatkan. Nah, ini yang abdul tapi selain Allah. Inilah yang dirincikan oleh para ulama. Yang pertama syirik akbar, yang kedua syirik asghar, yang ketiga hukumnya boleh. Yang syirik akbar itu seperti apa? Yaitu yang mengandung penghambaan karena rububiyah. Karena mengandung penghambaan karena rububiyah. Baik, contohnya seperti apa? Ada namanya Abdus Syams, ya, Abdus Syams. Apa artinya? Hambanya matahari. Abdus Syams. Kalau dia meyakini matahari juga ikut mengatur alam semesta ini, maka itu jatuhnya syirik akbar.
menamakan dengan Abdus Syams, kemudian punya keyakinan matahari bisa mengatur atau ikut mengatur alam semesta ini, maka ini jatuh dalam syirik akbar. Karena mengatur itu rububiyah, jadi khusus hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa menciptakan, yang bisa mengatur, yang bisa memiliki dan menguasai alam ini hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau ada nama lagi Abdur Rasul, ya, Abdur Rasul. Nah, ini artinya apa? Hambanya Rasul. Kalau dia meyakini Rasul itu ikut mengatur alam semesta ini, berarti jatuh dalam syirik akbar. Tapi ini penghambaan berupa rububiyah, termasuk penghambaan berupa uluhiyah. Ya, penghambaan berupa uluhiyah. Contohnya apa? Yaitu seperti nama tersebut itu sudah diyakini sebagai sesembahan selain Allah. Jadi nama itu sudah terkenal, ini nama Tuhan selain Allah. Kemudian ada orang yang menamakan dengan Abdun Nyai Roro Kidul. Contoh ini sudah disembah, ini sudah dianggap penyembahan selain Allah. Kemudian ada orang yang memberi nama dengan kalimat tadi Abdul Nyai Roro Kidul. Nah, ini juga syirik akbar. Atau di kalangan orang-orang musyrik di zaman dahulu, misalkan Abdul Uzza. Uzza itu dari kalimat aziz, ya. Kemudian ada orang soleh yang mereka sembah, mereka beri nama dengan Uzza. Jadi Uzza itu berhala. Uzza itu berhala yang mereka sembah. Kemudian orang-orang Arab menamakan dengan Abdul Uzza, hambanya Uzza. Nah, ini penghambaan dalam syirik apa? Uluhiyah, ya. Nah, ini kira-kira syirik besar atau kecil? Syirik besar, ya. Karena nama ini sudah dikenal sebagai Tuhan selain Allah. Nah, jadi setiap Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah, lalu ada yang memberi nama Abdun Tuhan tersebut atau nama tersebut, jatuhnya syirik besar, ya. Apakah dia meyakini atau tidak meyakini ini bisa menguasai alam atau tidak menguasai alam, asalkan itu sudah dikenal sebagai Tuhan sesembahan selain Allah, maka jatuhnya syirik besar. Dan kalimat Uzza, ya, itu adalah berhala. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tidak ingin menggunakan kalimat itu ketika menyebutkan Abu Lahab, ya, tabbat yada abi lahabiu wa tab. Celakalah kedua tangan, kunyah, ya, bukan nama asli. Padahal kita tahu kunyah itu di Arab termasuk penghargaan. Orang lebih senang ketika dipanggil dengan kunyah. Baik. Yang kedua apa tadi? Yang pertama syirik akbar, yang kedua syirik asghar, yaitu nama yang mengandung penyandaran kenikmatan kepada selain Allah. Nama yang mengandung penyandaran kenikmatan kepada selain Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Membawa Barakallahu. Contohnya seperti apa? Seperti Abdul Harith, ya. Abdul Harith. Al-Harith, nah itu nama yang bagusnya. Sebetulnya kalimat Al-Harith itu nama yang bagus. Nah, karena maknanya adalah apa? Orang yang bekerja keras, orang yang punya usaha keras, ya, orang yang punya
ya dia bekerja keras, punya usaha keras. Nah itu orang yang al-harith, ya al-harith. Nah kenapa Abdul Harith ini nama yang termasuk syirik apa tadi asghar? Karena nanti akan kita bacakan riwayat yang menceritakan bahwa al-harith itu adalah julukan untuk iblis. Ya, iblis itu dikenal dengan al-harith. Ketika dia bersama para malaikat, namanya adalah al-harith. Karena dia punya kerja keras yang luar biasa dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika Nabi Adam alaihissalam ya, ingin punya anak, kemudian ibunda Hawa itu sudah hamil dan ingin melahirkan anak, datanglah iblis menggoda Nabi Adam dan ibunda Hawa. Kalau kalian tidak namakan dengan al-harith, maka anak ini akan saya ganggu, akan saya buat macam-macam, ya, bahkan akan dibuat ada tanduknya sehingga bisa merobek perutnya ibunda Hawa. Gimana bisa lahir kalau ada tanduknya misalkan? Maka kasih nama Abdul Harith. Kalau enggak begitu akan saya ganggu, akan saya lakukan ini dan itu. Nabi Adam dan Hawa tidak mau mentaati iblis tersebut, sehingga begitu lahir anaknya mati. Yang kedua kalinya, ya, anaknya mati. Sampai ketiga kali karena mereka sudah pengen punya anak, datang iblis lagi mengatakan kasih nama Abdul Harith. Kalau enggak anak itu akan mati. Karena pengen punya anak, mereka pun terpaksa menamakan dengan anaknya Abdul Harith. Anaknya lahir dan selamat. Maka Nabi Adam alaihissalam dan ibunda Hawa, ya, telah dalam hal ini mentaati iblis, yaitu menyandarkan kenikmatan anak ini kepada selain Allah. Seharusnya anak ini lahir itu karena anugerah Allah, karena pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka menyandarkan anak ini kepada nama tadi yang selain Allah, yaitu siapa? Al-Harith, Abdul Harith. Sehingga ini terjatuh dalam syirik kecil. Nanti akan kita bacakan riwayat tentang kisah tersebut, dan ada perselisihan dari para ulama tentang riwayat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala. Tapi di sini maksudnya kita gambarkan contoh, ya, nama yang mengandung syirik kecil itu adalah Abdul Harith, yaitu menyandarkan kenikmatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Atau karena dia merasa, ya, Ka'bah itu sangat istimewa, Ka'bah itu sangat agung, maka dia namakan dengan Abdul Ka'bah. Abdul Ka'bah. Ya, dia sama sekali gak meyakini Ka'bah ini bisa mengatur alam, itu gak meyakini sama sekali. Cuma dia mengagungkan Ka'bah ini, lalu dia namakan anaknya misalkan dengan Abdul Ka'bah. Ini boleh atau tidak? Tidak boleh, karena menyandarkan kenikmatan kepada selain Allah. Yang membuat Ka'bah ini jadi istimewa itu siapa? Allah. Allah yang menciptakan Ka'bah, Allah yang menjadikan Ka'bah ini menjadi istimewa, Allah yang menjadikan hati manusia itu condong kepada Ka'bah. Nah, itu Allah yang menjadikan. Harusnya kalau kasih nama ya kepada zat yang memberi Ka'bah ini jadi istimewa, yaitu Allah. Kasih nama Abdullah atau Abdurrahman, ya, bukan malah kepada Ka'bah itu Abdul Ka'bah. Ini jadinya syirik besar, syirik kecil ini syirik kecil, ya. Nah, yang ketiga hukumnya boleh. Yaitu jika maksud dari abdun adalah budak. Jika maksud dari abdun adalah budak, maka ini hukumnya boleh. Misalkan seseorang mengatakan ini abdi, ya, ini abdi, ini maksudnya ini budak saya, ya, atau dia panggil nama itu dengan abdi, budak saya.
Boleh, karena maksudnya adalah budak, bukan penghambaan. Contoh dalam hal ini seperti nama Abdul Muttalib. Kita pernah dengar nama Abdul Muttalib. Siapa itu Abdul Muttalib? Pamannya atau omnya? Pamannya atau siapanya? Abdul Muttalib. Kalau Abu Thalib siapa? Kalau Abdul Muttalib kakeknya Rasulullah SAW, ya, kakeknya Rasulullah namanya Abdul Muttalib. Berarti apa artinya? Hambanya Muttalib. Boleh atau tidak nama itu? Baik. Abdul Muttalib maksudnya itu bukan hambanya Muttalib, tapi maksudnya budaknya Muttalib. Ya, kalau kita belajar dalam Sirah Nabawiyah, mungkin kita pernah mengingat atau mendengar ketika kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang bernama Hashim. Jadi Hashim itu kan salah satu kakek Rasulullah, ya, dari Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Nah, Hashim ini suka berdagang, ya, dari Mekah ke Syam, ya. Ketika dia berangkat ke Syam, mampir ke kota Madinah, menikahlah dengan wanita yang ada di Madinah. Dari pernikahan itu lahirlah seorang anak yang diberi nama dengan Syaibah, ya. Nah, anaknya namanya Syaibah. Kenapa dinamakan Syaibah? Karena di rambutnya ada ubannya. Entah semuanya atau di sebagian rambutnya ada uban, sehingga anak ini dikasih nama dengan Syaibah. Hashim ini pergi berdagang ke Syam, akhirnya meninggal di Syam. Saudaranya Hashim itu namanya Muttalib. Saudaranya Hashim namanya Muttalib. Dia mendengar kalau Hashim ini punya anak di Madinah dan anaknya itu laki-laki, dikasih nama dengan siapa tadi? Syaibah. Maka dia pun berangkat ke Madinah. Dia membujuk ibunya Syaibah untuk melepaskan anaknya dibawa ke Mekah, karena anak ini akan menjadi tokoh, akan mewariskan kerajaan dan kekuasaan ayahnya. Karena Hashim itu tokoh di Mekah, ya, orang yang menjadi rajanya Mekah itu Hashim. Baik, dia yang akan mewarisi kekuasaan ayahnya. Diizinkan dia untuk berangkat ke Mekah. Masih kecil. Nah, begitu dia bawa ke Mekah, masuk kota Mekah karena perjalanan jauh, kena debu, tidak mandi, ya, acak-acakan, lalu dibonceng oleh Muttalib ini. Orang-orang di Mekah mengira anak ini budaknya Muttalib. Maka mereka memanggil budak ini dengan Abdul Muttalib, budaknya Muttalib, sehingga terkenallah nama itu, nama Abdul Muttalib. Sampai punya anak, ya, termasuk ayahnya Rasulullah, ya, punya anak yang banyak. Ya, sebelumnya dia punya anak cuma satu, kemudian bernazar kalau dia punya anak 10, maka anak laki-laki 10, maka dia akan menyembelih salah satunya untuk berhala. Begitu dikabulkan nazarnya itu, dia punya anak laki-laki 10, maka dia harus menjalankan nazarnya menyembelih salah satu anaknya. Begitu di Qur'an, ya, diundi yang keluar namanya siapa? Ayah Rasulullah SAW. Namun dia sangat sayang dengan anak tersebut, ya. Dia undi lagi, ya, sampai 3 kali, ternyata yang keluar adalah ayahnya Rasulullah SAW. Sampai akhirnya dia bertanya kepada dukun-dukun yang ada di situ, gimana cara menebusnya, ya. Sebagian memberikan solusi, yaitu ditebus dengan 100 ekor unta, ya. Maka dia pun menebus anaknya itu dengan 100 ekor unta, tidak jadi menyembelih ayah Rasulullah. Maka Rasulullah pernah menyampaikan, anak itu dhabihaini, aku ini anaknya 2 orang yang disembelih. Kata Rasulullah, aku ini anaknya 2 orang yang mau disembelih. Yaitu siapa? Dari keturunan Nabi Ismail dan dari keturunan ayahnya Abdullah yang mau disembelih tapi tidak jadi. Nabi Ismail
mau disembelih tapi tidak jadi disembelih. Ya. Baik. Nah, itu kenapa dinamakan Abdul Muttalib? Karena dikira itu adalah budaknya Muttalib. Nah, maka nama ini boleh karena anggapannya bukan hamba tapi maknanya adalah budak. Baik, ma'asyiral muslimin dan muslimat azza wa iyyakum. Coba kita bacakan dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala. Mungkin kita membacakan. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma fata'ala Allahu 'amma yusyrikun. Artinya, tatkala Allah memberi kepada keduanya seorang anak yang sempurna, maka keduanya menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkannya kepada keduanya itu. Maka maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Surat Al-A'raf ayat 190. Ibnu Hazm mengatakan para ulama telah sepakat mengharamkan setiap nama yang diperhambakan kepada selain Allah, seperti Abdul Umar, hamba Umar, Abdul Ka'bah, hamba Ka'bah, dan semisalnya kecuali Abdul Muttalib. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas dalam menafsirkan ayat tersebut mengatakan, setelah Adam menggauli istrinya Hawa, ia pun hamil. Lalu iblis datang kepada mereka berdua dengan berkata, sungguh aku adalah kawanmu berdua yang telah mengeluarkan kamu dari surga. Demi Allah, hendaklah kamu menaatiku. Kalau tidak, niscaya akan kujadikan anakmu itu bertanduk dua seperti rusa, sehingga akan keluar dari perut istrimu dengan merobeknya. Demi Allah, pasti akan kulakukan. Demikianlah iblis menakut-nakuti mereka berdua. Namailah anakmu itu Abdul Haris. Al-Haris adalah nama iblis, dan maksud iblis menakut-nakuti mereka berdua supaya memberi nama tersebut kepada anaknya ialah untuk mendapatkan suatu macam bentuk perbuatan syirik. Dan inilah salah satu cara iblis memperdaya musuhnya. Kalau dia belum mampu untuk menjerumuskan seseorang manusia ke dalam tindakan maksiat yang besar risikonya, akan dimulai untuk menjerumuskannya terlebih dahulu dari tindakan maksiat yang ringan atau kecil. Kata iblis memerintah, tetapi keduanya menolak untuk mematuhinya. Tatkala bayi mereka lahirlah dia dalam keadaan mati. Kemudian Hawa hamil lagi. Maka datanglah iblis kepada mereka berdua dengan mengatakan seperti yang pernah ia katakan. Tetapi mereka berdua tetap menolak untuk mematuhinya, dan bayi mereka pun lahir lagi dalam keadaan mati. Selanjutnya Hawa mengandung lagi. Maka datanglah iblis kepada mereka berdua mengingatkan mereka apa yang pernah ia katakan. Karena Adam dan Hawa lebih menginginkan keselamatan anaknya, akhirnya mereka mematuhi iblis dengan memberi kepada anak mereka nama Abdul Haris. Itulah tafsir firman Allah, ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma. Mereka keduanya menjadikan sekutu bagi Allah dalam hal anak yang Dia karuniakan kepada mereka. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan pula dengan sanad sahih bahwa Qatadah mengatakan, yaitu berbuat syirik dalam hal ketaatan kepada iblis, bukan dalam ibadah kepadanya. Maksudnya, mereka tidaklah menyembah iblis tetapi menaati iblis dengan memberi nama Abdul Haris kepada anak mereka, sebagaimana yang diminta iblis, dan perbuatan itu disebut perbuatan syirik kepada Allah. Demikian juga ia meriwayatkan dengan sanad sahih bahwa dalam menafsirkan firman Allah, lain ataitana salihan
jika Engkau mengkaruniakan kami anak laki-laki yang sempurna wujudnya. Surat Al-A'raf ayat 189. Mujahid mengatakan, Adam dan Hawa khawatir kalau bayi mereka itu lahir tidak dalam wujud manusia, dan diriwayatkannya pula tafsiran yang senada dari Al-Hasan Al-Basri, Sa'id bin Jubair, dan yang lainnya. Nah, barakallahu fiik. Dalil yang dibawakan oleh Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Falamma atahuma shalihan ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma fata'ala Allahu 'amma yusyrikun." Tatkala Allah memberi kepada keduanya seorang anak yang sempurna, maka keduanya menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkannya kepada keduanya. Maka Maha Tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Nah, untuk menafsirkan ayat ini, para ulama ikhtilaf, berbeda pendapat. Ayat ini itu berbicara tentang siapa? Apakah ayat ini berbicara tentang Nabi Adam dan Hawa, atau apakah ayat ini berbicara tentang anak keturunan Nabi Adam alaihissalam? Maka terjadi 3 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan ayat ini berbicara tentang Nabi Adam dan Hawa. Nah, itulah yang dipilih oleh kebanyakan ulama tafsir, Imam Ibnu Jarir At-Tabari, kemudian juga di sini Ibnu Abi Hatim, kemudian sahabat Ibnu Abbas, dan termasuk juga dipilih oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Maka beliau membawakan riwayat setelahnya, yaitu riwayat yang datang dari sahabat Ibnu Abbas tentang kisah tadi antara Nabi Adam dan Hawa yang anaknya atau yang mengandung tadi. Baik, ini pendapat yang pertama, yaitu ayat ini berbicara tentang Nabi Adam dan Hawa. Pendapat yang kedua, ayat ini berbicara tentang keturunan Nabi Adam, ya, bukan Nabi Adam dan Hawa, tapi keturunannya. Ini pendapat Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, kemudian dipilih oleh Imam Ibnu Katsir, seorang ahli tafsir. Ibnu Katsir juga memilih pendapat bahwa ayat ini tidak tentang Nabi Adam, tapi tentang anak keturunan Nabi Adam. Dan termasuk dipilih juga oleh Syekh Utsaimin, ulama kontemporer Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Adapun pendapat yang ketiga, mereka memilih tawakuf. Ya, tawakuf itu ya tidak berkomentar. Allahu a'lam. Ibaratnya tawakuf itu ya Allahu a'lam. Apakah itu berbicara tentang Nabi Adam dan Hawa atau berbicara tentang anak keturunan Nabi Adam, mereka tawakuf. Allahu a'lam. Baik. Pendapat yang kuat yaitu pendapat yang mana? Kalau dilihat ya, banyak riwayat-riwayat yang ada digabungkan, ternyata pendapat yang kuat itu adalah pendapat yang kedua. Ayat ini berbicara tentang anak keturunan Adam alaihissalam. Jadi bukan berbicara tentang Nabi Adam dan Ibunda Hawa. Lalu bagaimana dengan riwayat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di kitabnya ini? Nah, riwayat ini ya ada banyak banyak sanggahan, ya, ada banyak sanggahan dari para ulama, banyak kritikan, ya, karena aneh, ya, riwayat ini tergolong riwayat yang aneh. Di antara hal yang menunjukkan aneh itu apa? Yaitu Nabi Adam alaihissalam tidak pernah terjatuh dalam dosa besar selain melanggar perintah Allah. Nabi Adam tidak pernah terjatuh dalam dosa besar selain melanggar larangan, ya, melanggar larangan Allah. Buktinya apa? Ketika di padang mahsyar, manusia itu pengen diadili oleh Allah, pengen dihisab,
Mereka akan datang kepada para nabi, datang kepada Nabi Adam. Wahai Adam, kamu itu Abul Bashar, bapaknya manusia. Mintalah kepada Allah supaya bisa mengadili manusia. Apa kata Nabi Adam? Saya tidak bisa. Saya punya dosa, yaitu melanggar larangan Allah. Nabi Adam tidak menyebutkan dosanya, yaitu saya pernah mentaati iblis, yaitu memberi nama Al-Harith. Nah, Nabi Adam tidak sebutkan itu. Padahal dosa yang lebih besar mana? Makan buah yang dilarang di surga itu, atau memberi nama dengan Al-Harith atau Abdul Harith. Tentu dosa lebih besar itu memberi nama dengan Abdul Harith karena mengandung kesyirikan. Walaupun ini syirik kecil, namanya syirik kecil, itu lebih besar dari dosa besar. Jadi dari dalil ini itu sudah aneh bahwa Nabi Adam tidak punya dosa, yaitu mentaati iblis, memberi nama dengan Abdul Harith. Kalau seandainya ada, pasti disebutkan oleh Nabi Adam. Saya pernah mentaati iblis, memberi nama anak saya dengan Abdul Harith. Tidak disebutkan oleh Adam, itu menunjukkan Adam tidak melakukan dosa itu. Bahkan kita lihat ya, Nabi Ibrahim yang punya dosa yang kecil saja, ya dia sebutkan semua dosa saya apa. Dia bilang saya nggak bisa meminta kepada Allah, nggak bisa memberi syafaat kepada manusia, karena saya punya dosa, yaitu berbohong. Ya kan cuma berbohong, padahal bohongnya itu untuk Allah, untuk kebaikan. Nabi Ibrahim punya 3 bohong. Ya. Jadi yang pertama, dia bohong ketika ditanya siapa yang melakukan yang menghancurkan patung-patung itu. Ya, dia mengatakan tanya saja sama patung-patung itu, tanya saja sama patung yang besar itu. Nah ini kan bohong, walaupun ini kebenaran, tapi Nabi Ibrahim merasa itu kesalahan. Kemudian bohongnya juga adalah ketika ditanya siapa wanita yang bersamamu, dia mengatakan ini saudari saya, padahal itu istrinya. Nah, perkataan Nabi Ibrahim itu boleh. Kenapa? Karena yang masuk Islam ketika itu hanya mereka berdua. Yang Islam ketika itu hanya Nabi Ibrahim dan istrinya. Maka ketika beliau mengatakan ini saudari saya, maksudnya saudari sesama Muslim. Bukan bohong, tapi Nabi Ibrahim merasa itu kesalahan. Jadi kesalahan yang sepele itu saja disebutkan ketika di padang mahsyar. Untuk menjadi alasan tidak bisa memberi syafaat kepada manusia. Apalagi kalau kesalahan yang besar, tentu itu menjadi alasan. Kemudian alasan yang lain, cara godanya iblis itu juga tergolong aneh. Cara godanya iblis. Ya. Kata iblis apa di sini? Kalian masih ingat nggak sama saya? Mana ini? Kata iblis ini, sungguh aku adalah kawanmu berdua yang telah mengeluarkan kamu dari surga. Nah, jadi dia sebelum menggoda itu iblis perkenalan dulu. Kalian tahu tak saya itu siapa? Saya ini teman kalian dulu yang mengeluarkan kalian dari surga. Kalian harus ikuti apa yang saya katakan. Kira-kira mereka akan taat atau tidak? Ya. Kalau mereka tahu itu adalah iblis, mereka tidak akan taat selama-lamanya. Walaupun kepengen punya anak bagaimanapun, mereka sudah kapok. Ya, gara-gara kamu menggoda kami dikeluarkan dari surga. Tidak mungkin mereka mau mentaati lagi selama-lamanya, karena sudah tahu itu adalah iblis. Nah ini juga tergolong aneh. Kemudian ternyata para ulama mengatakan riwayat ini didengar oleh sahabat Ibnu Abbas dari Ubay bin Ka'ab, sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab. Dan Ubay bin Ka'ab mengambil riwayat ini atau kisah ini dari Israiliyat, dari kisahnya Israiliyat. Yaitu kisah-kisah yang ada di kitab-kitab sebelum Al-Quran. Ya, apakah itu dirubah atau diganti
ditulis oleh manusia. Nah ini kita nggak tahu, itu namanya Israiliyat. Nah Israiliyat itu sebetulnya boleh asalkan tidak bertentangan dengan ajaran Rasulullah SAW. Jadi kalau ada riwayat dari Israiliyat ternyata sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, maka kita terima. Atau termasuk dibenarkan oleh Rasulullah. Kalau itu dibenarkan oleh Rasulullah, kita terima. Kita sering dengar Rasulullah sering menceritakan tentang kisah-kisah Israel, Bani Israel. Dulu ada orang yang begini-begini, atau sebelumnya ini ada kisah tentang 3 orang yang terkena ujian, ya. Yang satu kena penyakit kusta, yang satu kena penyakit oleng, yang satu penyakit buta. Nah, ini kan kisah-kisah Israiliyat, tapi itu dibenarkan oleh Rasulullah, alias Rasulullah yang mengajarkan kepada kita tentang kisah itu, maka kita wajib percaya. Nah, tapi kalau tidak dibenarkan oleh Rasulullah, ya, atau tidak didustakan, maka di sini kita tawakuf, ya. Kita tidak boleh meriwayatkannya atau tidak boleh membenarkannya. Kalau meriwayatkan tidak masalah, tapi tidak boleh kita membenarkannya. Nah, termasuk riwayat yang dibawakan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, ini termasuk kisah Israiliyat, ya, kisah Israiliyat yang kita dituntut untuk tawakuf, ya, tentang kebenarannya. Jadi pendapat yang kuat, yaitu pendapat yang kedua, maksudnya adalah anak keturunan Adam alaihissalam. Baik. Sampai sini insyaallah ada gambaran ya tentang nama Abdul Harith, ya. Atau ada riwayat yang terakhir ini, Mujahid mengatakan Adam dan Hawa khawatir kalau bayinya itu lahir tidak dalam wujud apa? Manusia. Nah, karena ketika Nabi Adam dan Hawa diturunkan ke bumi, kemudian dia melihat kok semuanya binatang, nggak ada manusia sama sekali. Ketika diturunkan ke bumi, nggak melihat manusia. Berarti semuanya apa? Hewan, binatang. Manusia cuma mereka berdua. Nah, ketika anaknya hamil, istrinya hamil, Nabi Adam dan Hawa khawatir. Gimana nanti kalau lahir, kalau seperti hewan gimana? Kalau lahir nanti seperti singa gimana? Kalau lahir nanti seperti kerbau gimana? Jadi khawatir anaknya ini lahir bukan dalam wujud manusia. Apalagi digoda oleh iblis untuk memberi nama Abdul Harith, ya. Maka mereka pun mentaati iblis tersebut dengan memberi nama Abdul Harith, ya. Tapi sekali lagi itu riwayat yang diperselisihkan oleh para ulama. Bahkan riwayat yang lebih kuat adalah maksud daripada ayat ini berbicara tentang anak keturunan Adam, ya. Termasuk kalau kita lihat dalam ayat ini, falamma atahuma sholihan ja'ala lahu syuraka, ya. Menjadikan syuraka, ya, sekutu-sekutu. Kemudian fata'ala Allahu amma yusyrikun. Allah Maha Tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Yusyrikun ini kan apa, jamak, ya. Jamak itu kan lebih dari 3, ya, lebih dari 3. Allah Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Kalau cuma mereka berdua, Nabi Adam dan Hawa, harusnya dari apa yang mereka berdua persekutukan. Tapi di sini Allah menggunakan yusyrikun, mereka persekutukan. Ini juga menguatkan bahwa maksudnya adalah anak keturunan Adam alaihissalam. Allahu a'lam bishawab. Ini daripada pembahasan ini adalah tidak boleh memberi nama Abdun kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, Abdul, ya, mungkin ada Abdul Khair. Nah, Al Khair itu bukan nama Allah. Jadi ketika kita ingin memberi nama dengan kalimat Abdul, harus teliti. Nah, setelahnya itu, setelah Abdul itu nama Allah atau bukan? Kalau bukan nama Allah, itu berbahaya. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan
bab yang ke-51, yaitu menetapkan Asmaul Husna hanya untuk Allah dan tidak menyelewengkannya. Atau judul aslinya bab Qaulillahi ta'ala walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladina yulhiduna fi asma'ihi wa sayujzauna ma kanu ya'malun. Itu judul aslinya. Baik, mungkin kita bacakan dulu dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Berkata mu'alif rahimahullahu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Artinya, hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Surat Al-A'raf ayat 180. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas tafsiran firman Allah, yulhiduna fi asma'ihi, menyelewengkan asmanya, yaitu berbuat syirik dalam asmanya. Diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas tafsirnya, yaitu mereka orang-orang musyrik mengambil dari asmanya untuk nama-nama berhala mereka, seperti memberi nama alat berasal dari Allah dan Uzza berasal dari Al-Aziz. Dan diriwayatkan dari Al-A'mash bahwa dalam menafsirkan ayat tersebut ia mengatakan mereka memasukkan ke dalam asmanya apa yang bukan darinya. Nah, barakallahu fiik. Bab yang ke-51 ini bab tentang Asmaul Husna. Kita tahu bahwa tauhid itu ada 3, tauhid uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat. Nah, pembahasan tentang Asmaul Husna itu termasuk pembahasan tauhid asma wa sifat. Dan kitab tauhid ini yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sebetulnya hanya berkaitan dengan tauhid uluhiyah. Ya, termasuk tauhid rububiyah termasuk di dalamnya. Ya, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Nah, tapi di sini beliau membawakan pembahasan tentang tauhid atau menyinggung sedikit tentang tauhid asma wa sifat. Karena ada hubungan yang sangat erat antara tauhid uluhiyah dengan tauhid asma wa sifat. Orang yang menyimpang dalam tauhid asma wa sifat itu bisa menjadi wasilah untuk menyimpang di dalam tauhid uluhiyah. Kita ulangi, orang yang menyimpang di dalam tauhid asma wa sifat itu menjadi wasilah menyimpang di dalam tauhid uluhiyah. Maka beliau bawakan pembahasan tentang asma wa sifat dalam buku beliau ini. Baik. Dan untuk pembahasan asma wa sifat bisa jadi akan kita bahas secara lebih mendalam mungkin setelah kita tamat buku ini. Kalau nanti kita sudah tamat buku ini, kita mungkin bisa lanjut membahas tauhid tentang asma wa sifat. Jadi kita sudah punya ilmu tentang tauhid rububiyah, punya ilmu tentang tauhid uluhiyah, dan kita berusaha punya ilmu tentang tauhid asma wa sifat. Kalau sudah punya 3 ilmu ini, insyaallah tauhid kita insyaallah dijamin benar. Ya, mudah-mudahan tauhid kita sudah benar, tinggal istiqomahnya, gitu ya. Nah, baik. Dalam ayat ini yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala, yaitu walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Hanya milik Allah asmaul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu,
dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Ini surat Al-A'raf ayat 180. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, penyebutan Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik, itu ada 3 ayat atau ada 3 tempat di dalam Al-Quran. Yang pertama, ayat yang kita baca ini, yaitu surat Al-A'raf ayat 180. Yang kedua, surat Al-Isra ayat 110. Surat Al-Isra ayat 110. Kalau kita bacakan ayatnya, Qul idzallaha wa rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna wa la tajhar bi shalatika wa la tukhafit biha wa tabtaghi baina dzalika sabil. Baik. Ini yang kedua. Yang ketiga dalam surat Toha ayat 8. Surat Toha ayat 8. Yaitu Allah berfirman, Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Kemudian yang keempat, surat Al-Hasyr ayat 24. Al-Hasyr ayat 24. Yaitu kata Allah, Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Ini surat yang paling terakhir yang berbicara tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Huwallahu alladzi la ilaha illahu huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddus as-salam al-mu'min al-muhayyin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir. Ya, ini selanjutnya berbicara tentang Asmaul Husna. Baik. Yang dinamakan dengan Asmaul Husna, yaitu Husna itu adalah puncaknya kebaikan. Jadi nama yang mengandung kebaikan, kebaikan yang sangat baik, sangat indah, atau yang mengandung keindahan. Puncaknya keindahan itu husna. Nama yang sangat indah. Yaitu apa? Dinamakan Al-Husna kalau nama tersebut sesuai dengan sifatnya. Nama tersebut sesuai dengan sifatnya. Sifat itu ya termasuk perbuatan juga, ya. Karena perbuatan Allah itu juga dinamakan sifat Allah. Jadi Allah punya nama ini sesuai dengan sifat-sifatnya. Allah punya nama Ar-Rahman, sifatnya juga Maha Penyayang. Allah namanya penyayang, sifatnya penyayang. Allah Maha Ar-Razzaq, Allah punya nama Ar-Razzaq, sifatnya juga suka memberi rizki. Ya, Allah punya nama At-Tawwab, yang menerima tobat. Sifatnya juga suka menerima tobat. Nah, itu namanya Al-Husna. Berbeda dengan manusia. Manusia namanya lain, sifatnya lain. Namanya bagus, sifatnya belum tentu bagus. Ya. Namanya misalkan Muslim, namanya Muslim, Pak Muslim. Tapi apakah orangnya menunjukkan sifat orang-orang Muslim? Belum tentu, ya. Atau namanya mukmin, apakah sifatnya menunjukkan orang yang mukmin? Namanya Sobirin, Pak Sobirin, orang yang sabar. Apakah orang yang sabar? Belum tentu, sifatnya nggak mesti mengikuti namanya. Tapi nama itu kan doa, Ustaz. Oke. Nama itu kan doa. Ya, jadi kita memberi nama anak, kita berharap agar anak ini sesuai dengan apa yang kita harapkan. Betul, nama itu doa. Nah, tapi apakah
pasti ketika kita kasih nama tersebut akhirnya anak ini sifatnya sesuai dengan namanya? Jawabannya tidak mesti. Walaupun kita berharap anak itu jadi baik, akhirnya kita kasih nama Sobirin atau kita kasih nama Soleh agar anaknya jadi soleh, tapi tidak dididik dengan baik sama orang tuanya, dianggurin begitu saja, tidak dikasih pendidikan agama, tidak dididik, tidak diopeni, kira-kira jadi soleh atau tidak? Ya kemungkinan tidak jadi soleh. Nah itulah artinya nama itu tidak mesti sesuai dengan sifatnya. Bisa jadi namanya bagus, sifatnya tidak bagus. Tapi kalau kita pengen kasih nama anak, ya kita kasih yang terbaik. Ya karena kita punya keinginan agar anak ini menjadi baik. Ya. Baik. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala namanya ini sifatnya pasti sama. Namanya Rahman, sifatnya pasti suka penyayang. Namanya Al-Hakim, berarti sangat bijaksana dan seperti itu. Sehingga dikenal dengan Asmaul Husna. Baik, maka ada sebuah kaidah bahwa semua nama-nama Allah itu mengandung sifat-sifat Allah. Semua nama-nama Allah itu mengandung sifat-sifat Allah. Dan tidak semua sifat Allah mengandung nama Allah. Semua nama-nama Allah mengandung sifat-sifat Allah. Dan tidak semua sifat-sifat Allah mengandung nama Allah. Baik. Kaidahnya tadi semua nama Allah mengandung sifat Allah. Jadi semua nama Allah, ya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Asy-Syakur, itu sifatnya juga sama. Ya, mengandung sifat Allah di situ. Tapi kalau sifat Allah belum tentu itu jadi nama Allah. Sifat Allah itu kan sangat banyak. Allah ya punya sifat ghadab. Wa ghadiballahu alaihim. Allah marah, Allah murka kepada mereka. Itu sifat Allah. Apakah berarti kita kasih nama Allah itu Allah Maha Marah? Ini kan nggak layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Atau Allah punya sifat yaitu makar. Ya. Wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka berbuat makar dan Allah adalah yang terbaik membuat makar. Itu sifat Allah makar, membuat makar. Apakah berarti kita kasih nama Allah itu nama Al-Makir, yaitu yang membuat makar? Nah ini tidak layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi itu tidak semua sifat Allah itu nama Allah. Tapi kalau semua nama Allah pasti mengandung sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Di antara syarat agar nama itu menjadi Asmaul Husna itu ada 3 syarat. Jadi ada 3 syarat agar nama ini dikatakan Asmaul Husna. Hal itu dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Syarat yang pertama, bisa berdoa dengan nama-nama tersebut. Bisa berdoa dengan nama-nama tersebut. Syarat yang kedua, nama-nama tersebut datang dalam Al-Quran dan Sunnah. Nama-nama itu bersumber dari Al-Quran dan Sunnah.
Baik, ini yang diistilahkan dengan apa? Tauqifiyah. Ya, tauqifiyah. Itu pernah dengar kalimat ini? Kalimat tauqifiyah. Artinya dari sananya, ya. Tauqifiyah itu ya manusia gak ada ruang untuk beristihad, itu namanya tauqifiyah. Jadi dalam masalah Asmaul Husna tidak ada ruang untuk beristihad. Harus murni dari Al-Quran dan dari Sunnah. Nah itu dinamakan apa tadi? Tauqifiyah. Jangan dibalik ya, atau jangan salah. Ada istilah juga taufiqiyah. Ada tauqifiyah, ada taufiqiyah. Tauqifiyah, taufiqiyah. Nah ini yang apa? Tauqi ya, tauqifiyah. Itu berarti dari sananya. Baik. Syarat yang ketiga, nama-nama tersebut secara zatnya menunjukkan keindahan dan pujian. Nama-nama tersebut secara zatnya menunjukkan keindahan dan pujian. Baik. Insyaallah kalau di sini ada gambaran ya. Jadi ini 3 syarat agar dikatakan Asmaul Husna. Tadi syarat yang pertama apa? Nama tersebut bisa dipakai untuk berdoa. Ya. Nama-nama yang dipakai untuk berdoa. Ya, sebagaimana dalam ayat yang kita baca ini, yaitu walillahil asmaul husna fad'uhu biha, dan milik Allah itu nama-nama yang indah, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Dan tadi kita katakan ada 3 syarat ya. 3 syarat itu diambil dari mana? 3 syarat itu diambil dari ayat yang kita baca ini. 3 syarat tadi, nama itu bisa dipakai untuk berdoa, nama itu apalagi tadi dari Al-Quran dan Sunnah, kemudian nama itu apalagi mengandung secara zatnya keindahan dan pujian. Nah itu diambil dari ayat yang kita baca ini, yaitu walillahil asma, milik Allah lah nama-nama. Berarti nama-nama itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Allah yang kasih tahu? Allah yang kasih tahu dalam Al-Quran, nama saya begini-begini, atau Allah ajarkan kepada para nabinya? Allah ajarkan kepada nabi ini, nabi itu, termasuk Allah ajarkan kepada Rasulullah, Allah itu punya nama ini. Nah itu berarti bersumber dari Allah dan Rasul, atau dari Al-Quran dan Sunnah. Asmaul Husna, nama Allah yang indah. Tadi poin yang keberapa? Yang ketiga. Kemudian bisa dipakai untuk berdoa. Ada di ayat ini atau tidak ada? Nama tersebut bisa dipakai untuk berdoa. Ada nggak dalam ayat ini? Fad'uhu biha, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Jadi 3 syarat itu semuanya terdapat dalam ayat yang kita baca ini. Baik, kita dianjurkan untuk berdoa menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan apa yang kita minta. Kalau kita minta rezeki, maka panggillah nama Allah dengan kalimat Ar-Razzaq. Ketika kita minta disayangi, dikasih rahmat, maka panggillah dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau kita sedang minta kekuatan, maka panggillah dengan Al-Qawi ya, Al-Qawi, Al-Qayyim ya, Al-Qawi Al-Qayyim ya. Atau kita minta misalkan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pakai nama apa? Ya Ghaffar ya, ya Ghaffar. Nah, ya Tawwab. Jadi kalau kita pengen diampuni oleh Allah, berdoa dengan menyebut nama-nama tersebut.
Baik, nama-nama tersebut datang dari Al-Quran dan Sunnah ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menamakan dirinya sendiri atau yang mengajarkan kepada Rasulnya nama-nama tersebut, sebagaimana dalam doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ya, Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin walad sammaita bihi nafsak aw anzalta fi kitabik aw 'allamta ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi bi ilmi ghaibi 'indak. Ya Allah, aku memohon dengan semua nama yang ada padamu, sammaita bihi nafsak, engkau yang memberi nama itu kepada dirimu sendiri, atau engkau yang telah mengajarkan atau menurunkan di dalam kitabmu, atau engkau yang mengajarkan kepada salah seorang dari hambamu, yaitu dari nabi-nabinya, atau yang kau simpan di ilmu ghaibmu. Jadi itu hanya Allah yang memberi namanya sendiri. Berarti manusia tidak ada yang memberi nama untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Dari hadis tadi yang kita baca, yaitu doanya Rasulullah ini, konsekuensinya apa? Ada 3 konsekuensi dari doa yang diajarkan oleh Rasulullah ini. Yang pertama, semua nama yang datang harus kita tetapkan. Kalau Allah sudah ngasih tahu namanya ini, wajib kita yakini, kita tetapkan. Oh iya, itu nama Allah. Tidak boleh tidak boleh diingkari. Allah sudah kasih tahu namanya ini, kok kita ingkari, wah ini syirik dan ini kekufuran. Jadi yang pertama, wajib menetapkan nama yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, ya kita tetapkan. Konsekuensi yang kedua, tidak boleh menolak satu nama pun yang sudah ditetapkan. Tidak boleh menolak satu nama pun yang sudah ditetapkan. Apakah ada orang yang menolak nama-nama Allah? Ada kelompok-kelompok yang menolak nama-nama Allah, ya, tidak percaya dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk ya, misalkan orang-orang kafir menolak nama apa? Orang-orang kafir ketika disebutkan nama Ar-Rahman, maka mereka menolak nama Ar-Rahman. Kayaknya sudah kita pelajari ya. Ya, orang-orang kafir tidak mau menetapkan nama Ar-Rahman. Ini tidak boleh. Satu pun nama Allah tidak boleh ditolak. Kemudian yang ketiga, tidak boleh memberi nama kepada Allah tanpa dalil. Tidak boleh memberi nama untuk Allah tanpa dalil. Jadi tidak bisa seorang ulama ijtihad kemudian dia menetapkan ini nama Allah padahal tidak ada dalilnya. Nah, ini tidak boleh, harus menggunakan dalil. Baik. Kemudian di sini ada satu poin, yaitu ada yang disebut dengan khobar, ya, dalam nama-nama itu ada namanya khobar. Kalau khobar, walaupun tidak ada dalilnya, ini boleh. Khobar bersifat khobar, walaupun tidak ada dalilnya, ini boleh. Tapi tidak boleh dijadikan nama Allah. Contoh misalnya kita katakan Allah itu sesuatu yang ada. Mungkin ada orang yang mengatakan Allah itu sesuatu yang ada. Allah itu sesuatu yang wujud. Boleh atau tidak? Boleh, walaupun tidak ada dalilnya. Tapi ini tentunya adalah khobar. Kita memberitahu bahwa Allah itu sesuatu yang wujud. Karena kalau kita baca dalam ayat-ayat, Allah menerangkan Allah itu ada. Maka kita katakan Allah itu sesuatu yang wujud. Atau Allah itu syai'an yudhkar, sesuatu yang diingat. Boleh, Allah itu sesuatu. Allah itu sesuatu itu bukan?
Nanti kalau bahasanya orang filsafat tadi, Allah itu sesuatu atau bukan? Ya itu Allah itu termasuk sesuatu. Sesuatu yang diingat, sesuatu yang wujud, sesuatu yang punya zat. Nah itu boleh kita katakan seperti itu walaupun tidak ada dalilnya. Tapi ini namanya khobar, ya. Kita mengkhabarkan. Sehingga tidak boleh kita kasih nama Allah itu namanya sesuatu. Tidak boleh kita kasih nama Allah itu sesuatu. Ini tidak boleh. Baik. Insya Allah sampai sini ada gambaran tentang Asmaul Husna. Kemudian mungkin kita bahas sedikit tentang berapa jumlah nama-nama Allah atau berapa jumlah Asmaul Husna. Berapa jumlahnya? 99. Apa lebih atau kurang? Lebih. Lebih. Baik. Ada pendapat, ya, ada dua pendapat. Yang pertama, jumlahnya tertentu. Pendapat yang pertama, jumlahnya tertentu. Pendapat yang kedua, jumlahnya tidak tertentu. Yang jumlah tertentu pun mereka berbeda pendapat lagi. Ada yang 99, ada yang 300, ada yang 1000, ada yang 1001. Yang mengatakan apa tadi? Jumlahnya terbatas, ya itu pun berbeda pendapat. Ada yang 99, ada yang 300, ada yang 1000, ada yang 1001. Yang paling kuat kalau kita mengikuti yang membatasi nama Allah itu ada jumlahnya tertentu, maka yang paling kuat adalah 99. Karena datang dalam hadis yang sahih, lillahi tabaraka wa ta'ala tis'atun wa tis'una isman man ahsaha dakhalal jannah. Milik Allah itu ada 99 nama, barang siapa yang menghafalnya atau menguasainya, dia masuk surga. Baik. Pendapat yang kedua tadi adalah nama Allah tidak terbatas jumlahnya. Dan inilah pendapat yang benar, pendapat yang kuat. Nama Allah itu tidak terbatas jumlahnya. Entah berapa jumlahnya, Allahu a'lam. Tadi hadis yang kita baca, kata Rasulullah SAW, "Awista'tsarta bihi fi ilmil ghaibi indak." Ya Allah, ya, aku memohon kepadamu dengan semua nama yang kau berikan kepada dirimu sendiri, atau nama yang kau turunkan di dalam Al-Quran, atau nama yang kau ajarkan kepada salah satu dari nabi-nabimu, atau nama yang engkau sembunyikan di ilmu ghaibmu. Nah, ini menjadi dalil bahwa nama Allah itu tidak terbatas. Bahkan nanti di hari kiamat Rasulullah SAW akan bersujud di hadapan Allah dengan sujud yang sangat lama, dan ketika itu Allah ilhamkan untuk memuji Allah dengan nama-nama yang belum pernah diajarkan di dunia. Baru ketika itu diajarkan, dipakai oleh Allah untuk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah berfirman, angkatlah kepalamu, mintalah sesuatu akan diberi, minta syafaat akan diberikan syafaat. Di situ Rasulullah meminta syafaat, yaitu syafaatul uzma, untuk manusia dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana dengan 99 tadi? Padahal hadisnya tadi apa? Sahih. Yang maksudnya adalah ini nama-nama yang istimewa, ya, nama-nama yang istimewa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Barang siapa yang menguasainya, menghafalnya, kemudian dia mengamalkan, jadi dia melakukan sesuatu itu sesuai dengan nama-nama tersebut, maka insya Allah jaminannya juga surga. Jadi 99 itu bukan berarti pembatasan, ya, tapi ini hanya menyebutkan nama-nama yang agung. Sebagaimana sering terjadi dalam beberapa riwayat, misalkan ijtanibu sab'al mubiqat,
jauhilah oleh kalian 7 dosa besar. Apakah dosa besar itu cuma 7? Tidak. Nah, ini dosa besar yang paling istimewa. Apanya istimewa apanya? Istimewa besarnya. Ya, bukan istimewa sebenarnya ya, tapi paling parah gitu ya, paling parah. Padahal dosa-dosa besar yang lain juga ada. Jadi seperti ini, Allah itu punya 99 nama, bukan berarti nama Allah cuma 99. Ya. Ya, dan alhamdulillah cuma 99, itu pun kita belum menghafalnya. Gimana kalau lebih dari itu? Gimana kita hafalnya? Barang siapa yang menghafalnya masuk surga. Jadi kita belum hafal-hafal. Allahu a'lam bishawab. Tapi sebetulnya masih panjang ya, masih tentang di sini dalam ayat ini kan disebutkan orang-orang yang yulhiduna, orang-orang yang mengingkari nama Allah. Ini masih cukup panjang, kita tidak bisa selesaikan pada kesempatan hari ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan akan datang, masih membahas bab yang ke-51 ini. Allahu a'lam bishawab. Sebelum kita akhiri, barangkali mungkin ada yang ditanyakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Taufik atas materi yang disampaikan. Izin yang kami tanyakan, ada mungkin dai yang ingin merangkul anak-anak muda gitu. Akhirnya menamai Allah dengan nama yang di sosial media, misalnya Allah Maha Keren, Allah menjapri hambanya gitu. Apakah ini diperbolehkan? Terus bagaimana hukumnya sebenarnya? Apakah masuk ke dalam dosa besar atau masuk ke dalam kesyirikan? Terima kasih. Baik. Nah, itu juga hal yang harus dijauhi. Tidak boleh memberi nama kepada Allah nama-nama yang tidak ada dalilnya. Jadi walaupun hanya kalau niatnya baik, pengen merangkul anak-anak muda, nggak perlu pakai nama seperti Allah itu keren. Ya. Itu Allah nggak kasih nama seperti itu namanya. Cukup Asmaul Husna yang disebutkan oleh Rasulullah yang ada dalam Al-Quran itu sudah terlalu banyak. Kita pun sulit menghafalnya. Nggak usah nama-nama yang lainnya. Itu sudah paling husna, paling bagus. Ya, nggak perlu kita kasih nama dengan keren. Makanya tadi ada istilah orang-orang yang yulhidun, yang mengingkari nama-nama Allah, termasuk adalah memberi nama Allah nama yang bukan nama Allah. Ya, termasuk orang-orang Nasoro yang memberi nama Allah dengan Bapak kita, Bapak di surga. Nah, ini Allah tidak pernah kasih namanya dengan nama Bapak. Nah, ini termasuk melecehkan Allah Subhanahu. Termasuk tadi Allah Maha Keren. Nah, ini dikhawatirkan masuk dalam masalah yulhidun, yaitu mengingkari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka harus dijauhi. Cukupkan dengan nama-nama yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, Allah itu sangat baik. Ini tidak apa-apa. Ya, Allah sangat baik. Tapi kalau Maha itu kan berarti sudah indikasinya memberi nama. Karena kita pun mengenal nama itu biasanya ada Maha. Ya. Allahu a'lam bishawab. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kampung saya Ustaz ada tradisi. Ini bila anaknya sakit, nama sudah ada sakit. Ini diberikan kepada orang bagi anak. Biasanya dijual, tapi anak angkat tidak punya nama. Dan orang yang berikan nama. Jadi nama itu diganti dengan nama yang pada famili yang disahkan kepada anak. Dan orang terkait dengan nama. Bagaimana ya? Nah, saya kita ini namanya diganti. betul. Ya, sebagian orang meyakini bahwa ini namanya keapotan, namanya keberatan nama. Padahal nggak ada pengaruh sama sekali. Ini namanya Agung. Ya tetap sehat aja orangnya. Ya, namanya Pak Gunung Mahameru. Ya, Pak Gunung Mahameru. Tapi orangnya ya sehat-sehat aja, nggak keberatan. Padahal namanya Gunung gitu kan. Nah, artinya tidak berpengaruh sama sekali. Jadi
Kalau kita mengganti nama dengan nama yang bagus, itu tidak masalah ya. Apakah ada pengaruhnya atau tidak ada pengaruhnya? Maksudnya ketika sakit atau tidak sakit, kalau memang nama itu tidak bagus ya nggak apa-apa kita itu. Jadi mengganti nama itu bukan hanya tunggu ketika terkena musibah, sering-sering sakit akhirnya ganti nama. Nah ini tidak mesti seperti itu dan nggak harus. Tapi kalau memang namanya itu bagus ya nggak usah diganti. Tapi kalau memang namanya kurang bagus ya atau mengandung kesyirikan, tidak masalah kita ganti karena namanya tidak bagus. Bukan karena sakit ini, karena tidak ada pengaruh sama sekali sakitnya dia dengan nama itu, tidak ada pengaruhnya sama sekali. Itu hanya was-was syaitan ataupun ininya kerjaannya jin dan seterusnya. Allahu a'lam bishawab. Termasuk syirik besar. Tidak termasuk syirik besar ya. Tapi kalau meyakini atau mentaati dukun misalkan, nah itu syirik. Nah biasanya orang itu harus mau ganti nama datang ke dukun dan seterusnya. Nah syiriknya kena mentaati dukun itu, atau datang ke dukun tersebut, atau diminta melakukan ritual-ritual tertentu atau bacaan-bacaan tertentu. Nah itulah yang bisa mengandung kesyirikan. Nah, Allahu a'lam bishawab. Baik, barangkali cukup sekian ya, kita batasi pertanyaannya. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.